Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggun Cinta Putri Lisa Pali dengan NPM 022 722 11 223. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi di Universitas Hairun Ternate. Dan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Suwito, SEMSI, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai beberapa teori dalam akuntansi dan manajemen yang mencakup normatif, accounting teori, entity teori, agensi teori, signaling teori, stakeholder teori, new public management, dan legitimasi teori. Nah, yang pertama yaitu normatif accounting teori atau teori akuntansi normatif. Nah, definisinya normatif accounting teori adalah pendekatan dalam akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan standar atau prinsip yang ideal mengenai bagaimana laporan keuangan seharusnya disusun tanpa terlalu memperhatikan praktik akuntansi yang ada. Nah, teori ini lebih menekankan pada bagaimana seharusnya akuntansi dilakukan daripada bagaimana akuntansi dilakukan di dunia nyata. Nah, kemudian di akuntansi normatif ini memiliki ciri-ciri utama, yaitu yang pertama menggambarkan standar atau prinsip akuntansi yang dianggap ideal atau diinginkan. Yang kedua yaitu memberikan pedoman yang bersifat perspektif. Yang ketiga yaitu mendorong konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip moral dan etika. Nah, contoh aplikasi pengembangan standar akuntansi yang lebih mengutamakan keadilan, keandalan, dan transparansi. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai entity teori atau teori entitas. Nah, teori entitas dalam akuntansi berfokus pada perusahaan atau organisasi sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Dalam hal ini, perusahaan dianggap memiliki eksistensi sendiri yang berbeda dengan individu atau pemegang sahamnya. Kemudian ciri-ciri utama dari entity teori yaitu pemisahan yang jelas antara perusahaan dan pemiliknya. Kemudian yang kedua yaitu laporan keuangan perusahaan tidak mencampurkan informasi keuangan pribadi pemilik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemilik dari perusahaan dianggap sebagai entitas yang berbeda baik dari segi hukum maupun akuntansi. Kemudian contoh aplikasi. Nah, perusahaan yang memiliki kewajiban dan hak hukum yang terpisah dari pemilik atau manajernya. Nah, kemudian agensi teori atau teori agensi. Nah, teori agensi ini merupakan suatu teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Nah, teori ini mengkaji bagaimana konflik kepentingan dapat muncul karena perbedaan tujuan antara pemilik dan manajer serta bagaimana struktur insentif dapat membantu mengurangi konflik-konflik tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga terkait dengan ciri-ciri utama dalam agensi teori. Yang pertama yaitu pemilik atau prinsipal mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer atau agen. Yang kedua yaitu kemungkinan terjadi konflik antara keduanya karena perbedaan tujuan dan atau informasi yang tidak simetris. Kemudian yang ketiga yaitu penyelesaian melalui kontrak insentif untuk meminimalisir agensi cost atau biaya agensi. Nah, kemudian masuk pada contoh aplikasinya. Nah, memberikan insentif berbasis kinerja kepada manajer untuk menyelaraskan tujuan pemilik dengan tindakan manajer. Nah, kemudian yang keempat masuk pada penjelasan terkait dengan signaling teori atau teori sinyal. Nah, signaling teori atau teori sinyal ini berfokus pada komunikasi tidak langsung yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau hubungan ekonomi. Misalnya antara perusahaan dan investor. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana perusahaan memberikan sinyal
baik positif maupun negatif melalui keputusan-keputusan mereka seperti keputusan pembagian dividen atau pengungkapan informasi keuangan. Nah, kemudian dari signaling teori ini pastinya memiliki ciri-ciri utama. Nah, yang ciri-ciri utamanya terdiri dari sinyal adalah tindakan yang memberikan informasi kepada pihak lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu diperlukan untuk mengurangi asimetri informasi antara pihak yang memiliki informasi lebih banyak dan pihak yang lebih sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan yang memiliki informasi lebih baik dapat menggunakan sinyal untuk menunjukkan kualitas atau prospek mereka. Nah, kemudian masuk juga pada contoh aplikasinya, yang dimana perusahaan yang mengumumkan laba yang lebih tinggi atau membagikan dividen untuk memberikan sinyal positif kepada investor mengenai stabilitas keuangan mereka. Kemudian setelah itu lanjut ke pembahasan yang kelima terkait dengan stakeholder teori atau biasa disebut dengan teori pemangku kepentingan. Nah, stakeholder teori ini mengusulkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau shareholder, tetapi kepada berbagai pemangku kepentingan atau biasa disebut dengan stakeholders. Nah, contohnya itu seperti karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan pemerintah. Nah, teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan perusahaan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, stakeholder juga pasti memiliki ciri-ciri utama. Nah, yang pertama yaitu fokus pada kesejahteraan berbagai pihak yang terlibat dengan perusahaan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang tidak hanya menguntungkan pemegang saham, tetapi juga stakeholder lain. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pihak terkait. Nah, contoh aplikasi terkait dengan stakeholder teori yaitu kebijakan perusahaan yang melibatkan tanggung jawab sosial atau CSR dari keberlanjutan lingkungan untuk mendukung pemangku kepentingan lainnya. Nah, kemudian yang keenam yaitu New Public Management atau biasa disingkat dengan NPM. Nah, manajemen atau disebut dengan manajemen publik baru. Nah, New Public Management ini adalah suatu pendekatan dalam manajemen sektor publik yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan hasil. Nah, NPM mendorong penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam organisasi publik dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Nah, kemudian ada juga ciri-ciri utama tentunya. Nah, ciri-ciri utamanya yaitu yang pertama fokus pada pengelolaan berbasis hasil. Yang kedua yaitu penerapan prinsip manajemen bisnis di sektor publik. Yang ketiga yaitu mengutamakan efisiensial, pengukuran kinerja dan akuntabilitas. Yang terakhir yaitu pemisahan antara kebijakan dan operasional. Kemudian contoh aplikasinya yaitu pendekatan seperti kontrak kerja dalam pelayanan publik, pengukuran hasil nilaian, dan pemberian insentif bagi pegawai pemerintah yang berprestasi. Nah, kemudian ada legitimasi teori atau teori legitimasi. Nah, legitimasi teori ini berfokus pada upaya perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial yang penting untuk keberlangsungan operasionalnya. Nah, perusahaan perlu menunjukkan bahwa aktivitasnya sesuai dengan norma sosial dan harapan masyarakat. Nah, kemudian masuk pada ciri-ciri utama dari legitimasi teori. Nah, yang pertama yaitu organisasi perlu bertindak sesuai dengan norma sosial dan ekspektasi masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menjaga dan memperoleh legitimasi dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga yaitu terkadang organisasi melakukan tindakan atau pengungkapan informasi untuk mempertahankan legitimasi mereka.
Nah, kemudian masuk pada contoh aplikasi dari legitimasi teori ini. Nah, contohnya yaitu perusahaan yang mengungkapkan kebijakan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial untuk menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu sosial dan lingkungan agar diterima baik oleh masyarakat. Nah, yang kemudian kembali lagi pada normatif accounting teori atau teori akuntansi lanjutan. Teori akuntansi normatif lanjutan. Nah, kelebihan dari teori ini yaitu kelebihan dari normatif teori ini memberikan pedoman. Yang pertama, memberikan pedoman yang jelas dan ideal dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu membantu membangun konsensus mengenai standar akuntansi yang universal dan dapat diterima secara internasional. Kemudian ada juga kekurangan, tentunya ada juga kekurangan dari normatif accounting teori atau teori akuntansi normatif, yang dimana yang pertama yaitu tidak realistis karena mengabaikan keragaman praktik dan kondisi ekonomi yang ada. Kemudian yang kedua bisa mengarah pada ketidak fleksibelan dalam penerapan prinsip yang mungkin tidak sesuai dengan situasi praktis. Nah, contoh aplikasinya yaitu penerapan prinsip fair value ya, yang dimana dalam pengukuran aset yang lebih sesuai dengan kondisi pasar yang berkembang. Nah, kemudian yang kedua yaitu entity teori atau teori entitas. Nah, kelebihan dari entity teori ini yaitu yang pertama menjamin adanya pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi pemilik dan entitas organisasi yang mengurangi konflik antara keduanya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan dasar yang kuat untuk penyusunan laporan keuangan yang terpisah dari kepemilikan individu. Kemudian ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama dapat menjadi kurang fleksibel dalam pengambilan keputusan yang melibatkan aspek pribadi pemilik dan yang juga terlibat dalam organisasi. Kemudian yang kedua yaitu kadang-kadang dapat membuat manajemen lebih kompleks dalam hal pengelolaan keuangan pribadi, pemilik dan perusahaan. Contoh aplikasinya yaitu yang pertama, struktur perusahaan seperti PT perseroan atau terbatas yang mengharuskan pemisahan antara aset perusahaan dan aset pribadi pemilik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu agensi teori atau teori agensi yang dimana kelebihannya yaitu yang pertama memberikan penjelasan yang kuat mengenai konflik kepentingan dalam organisasi dan bagaimana meminimalkan biaya agensi untuk melalui struktur insentif yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama tidak selalu memperhitungkan dimensi sosial atau moral dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Nah, kedua yaitu terlalu fokus pada pemecah masalah melalui insentif finansial yang terkadang tidak cukup untuk mengatasi masalah yang lebih kompleks. Contoh pengaplikasian teori ini yaitu yang pertama kontrak eksekutif yang memberikan bonus berbasis kinerja jangka pendek untuk menyelaraskan tujuan perusahaan dengan manajer. Kemudian yang keempat yaitu signaling teori atau teori sinyal. Nah, kelebihan dari teori sinyal ini yang pertama yaitu dapat membantu perusahaan membangun reputasi dan menarik peminat investor dengan memberikan sinyal positif mengenai kesehatan finansial atau prospek perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu membantu mengurangi ketidakpastian dan asimetri. Lanjut pada kekurangannya yaitu yang pertama sinyal yang salah atau menyesatkan dapat merugikan perusahaan dan merusak reputasi mereka. Yang kedua yaitu terkadang sinyal yang diberikan tidak cukup jelas atau dapat ditafsirkan berbeda oleh berbagai pihak. Contoh pengaplikasian teori signaling ini pengungkapan laporan keuangan yang transparan dan jelas di media massa atau selama panggilan konferensi yang bertujuan untuk menarik investor dan mengurangi populasi pasar. Yang kelima yaitu stakeholder teori atau teori pemangku kepentingan.
Nah, kelebihan dari stakeholder teori ini yang pertama memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Kedua, yaitu mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan mereka. Kemudian ada juga kekurangan dari stakeholder teori ini. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan konflik kepentingan antara berbagai stakeholder, terutama jika kepentingan mereka bertentangan. Kemudian yang kedua yaitu mungkin lebih sulit diukur dan dievaluasi dibandingkan dengan pendekatan yang hanya berfokus pada pemegang saham. Nah, contoh pengaplikasian dari stakeholder ini yang pertama yaitu perusahaan yang menjalankan program-program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari karyawan hingga masyarakat sekitar. Kemudian yang keenam yaitu New Public Management. Nah, kelebihan dari New Public Management ini yaitu yang pertama menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam sektor publik. Nah, kemudian yang kedua adalah dapat membawa perubahan besar dalam cara pemerintah melayani masyarakat, terutama dalam hal kecepatan dan responsivitas. Kemudian ada juga kekurangan dari New Public Management, yaitu yang pertama dapat menurunkan kualitas pelayanan publik jika fokusnya hanya pada efisiensi dan biaya. Yang kedua yaitu mengadopsi pendekatan sektor swasta dalam sektor publik terkadang tidak cocok dengan tujuan sosial dan kemanusiaan yang lebih luas. Nah, contoh pengaplikasiannya penyerapan anggaran yang berbasis kinerja dalam instansi pemerintah yang menilai kinerja pegawai dan unit berdasarkan hasil yang dicapai dibandingkan dengan input yang digunakan. Kemudian yang ketujuh yaitu legitimasi teori, yang dimana kelebihannya yaitu yang pertama membantu perusahaan untuk mendapatkan dukungan sosial dan menjaga keberlanjutan operasionalnya. Yang kedua yaitu menyediakan panduan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan norma sosial dan ekspektasi masyarakat. Kemudian ada juga kekurangannya yaitu yang pertama terkadang bisa menuntut perusahaan untuk melakukan tindakan yang tidak ekonomis atau menguntungkan demi mempertahankan citra sosial. Kemudian yang kedua yaitu berfokus pada citra dapat mengurangi perhatian terhadap tujuan jangka panjang atau keberlanjutan finansial perusahaan. Nah, contoh aplikasinya yaitu yang pertama perusahaan yang terlibat dalam proyek pelestarian lingkungan atau memberikan informasi yang lebih transparan mengenai dampak lingkungan dari operasional mereka untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat dan regulator. Nah, setelah penjelasan yang saya itulah materi yang saya jelaskan tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa berbagai teori ini memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagaimana manajemen dan akuntansi harus dipraktikkan. Teori-teori tersebut membantu menjelaskan dinamika dalam organisasi, baik dari sisi hubungan internal seperti antara pemilik dan manajer atau agensi teori, maupun hubungan eksternal dengan pemangku kepentingan lainnya. Nah, kemudian legitimasi teori kepentingan lainnya seperti stakeholder dan legitimasi teori. Nah, setiap teori memiliki tujuan dan fokus yang berbeda-beda. Namun semuanya memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori manajemen dan akuntansi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, penambahan untuk memperdalam pemahaman mengenai masing-masing teori yang dijelaskan sebelumnya, lama sampai masing-masing teori yang telah dibahas memberikan kontribusi penting dalam pemahaman berbagai dinamika yang terjadi dalam pengelolaan organisasi baik di sektor publik maupun swasta. Teori ini memberikan panduan yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan mereka secara lebih efisien. Nah,
Kemudian berikut adalah penambahan materi untuk lebih mendalami dan memperluas pemahaman mengenai teori-teori yang telah dibahas. Itulah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.